Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Jumpa lagi kita pada materi pembelajaran matematika hari ini, yaitu mengubah berbagai macam bentuk pecahan. Yang pertama sekali kita akan mencoba mengubah pecahan biasa menjadi bentuk desimal. Nah, ini yang akan pertama sekali kita bahas terlebih dahulu. Nah, mengubah pecahan biasa menjadi bentuk desimal. Misalnya pecahan 3/4. Kita rubah menjadi pecahan desimal. Caranya adalah kita membagi dengan yang kita kenal dengan bagi tonggak. 3/4. Oke, 3 dibagi 4. 3 dibagi 4 0. 0 kali 4 hasilnya 0. Kemudian kita kurangi. 3 dikurang 0 hasilnya 3. Nah, 3 dibagi 4 tentu masih sama hasilnya nanti 0. Nah, untuk turunan ini kita bisa menambahkan 0 di belakang angka 3 sehingga 3 tadi dia bernilai puluhan. Kemudian karena ini kita menjadikan ini nilai puluhan, maka kita menaikkan koma di dekat angka 0 ini sebelah kanannya. 30 dibagi 4 itu hasilnya adalah 7. 7 kali 4 hasilnya adalah 28. Kemudian kita kurangi lagi, 30 dikurang 28 hasilnya adalah 2. Kita boleh menambahkan 0 di belakang angka 2 sekali lagi. Kemudian 20 dibagi 4 hasilnya adalah 5. 5 dikali 4 hasilnya adalah 20. Kita kurangi kembali. Nah, ini hasilnya adalah 0 kurang 0 hasilnya 0. 2 dikurang 2 hasilnya 0. Nah, jadi inilah hasilnya. 3/4 kita jadikan pecahan desimal, dia akan menjadi 0,75. Kita tuliskan di sini 3/4 pecahan desimalnya adalah 0,75. Oke anak-anak ibu, ini untuk contoh soal pertama dari mengubah pecahan biasa menjadi bentuk desimal. Nah, berikutnya kita akan mencobakan mencari pecahan desimal dari 4/5. 4/5 ini akan kita ubah menjadi pecahan desimal. Bagaimana caranya? Ya, sama dengan tadi, kita akan membaginya. 4 dibagi 5. 4 dibagi 5 hasilnya 0. Lah, 0 dikali 5 hasilnya juga 0. Kita kurangi, 4 kurang 0 hasilnya adalah 4. Kemudian 4 dibagi 5 tentu hasilnya nanti akan 0 lagi. Setelah kita mengurangi ini, kita boleh meminjamkan 0 di belakang angka 4 sehingga dia menjadi nilai puluhan. 40 dibagi 5. Ini hasilnya adalah 8. 8 dikali 5 hasilnya adalah 40. Kita kurangi kembali. 0 kurang 0 hasilnya 0. 4 dikurang 4 hasilnya 0. Jadi 5 berapa tadi? 4/5. 4/5 kita ubah menjadi pecahan desimal, hasilnya adalah 0,8. Nah, kita akan coba contoh soal ketiga masih pada mengubah pecahan biasa menjadi bentuk desimal
yaitu 3/5. Berapa hasilnya? 3/5. Kalau kita jadikan pecahan desimal, kita masih sama dengan cara pengerjaan tadi. 3 dibagi 5, 0, 0 kali 5, 0 dikurangi menjadi 3, kita pinjamkan 0 dan kita naikkan koma. 30 dibagi 5 hasilnya adalah 6. 6 dikali 5 adalah 30. Kemudian kita kurangi, 0 dikurang 0, 3 dikurang 3 atau 30 dikurang 30 hasilnya adalah 0. Jadi 3/5 pecahan desimalnya adalah 0,6. Mudah-mudahan anak ibu mengenai mengubah pecahan biasa menjadi bentuk desimal ini dengan 3 contoh soal yang ibu jelaskan tadi, anak-anak ibu bisa memahaminya dan bisa mengerjakan mengubah pecahan biasa menjadi bentuk desimal. Nah, berikutnya /adalah mengubah pecahan biasa menjadi bentuk persen. Contohnya di sini adalah 4/5 kita rubah menjadi bentuk persen ya. Persen di sini. Nah, anak-anak ibu kita perlu ketahui dulu yang persen ini artinya adalah per 100 ya, per 100 ya anak-anak ibu ya. Ini yang dimaksud dengan persen. Nah, jadi bilang pecahan 4/5 ini kita ubah menjadi pecahan yang berpenyebut per 100. Nah, di sini 4/5 sama dengan titik-titik per 100. Nah, begini. Bagaimana caranya? Cara mengubah pecahan 4/5 ini menjadi pecahan yang berpenyebut 100. Nah, begini. 100 dibagi 5, 20. 20 dikali 4 hasilnya adalah 80. Jadi 4/5 kalau kita rubah menjadi pecahan berpenyebut 100 adalah 80/100. Nah, tadi ibu sudah katakan bahwa persen itu artinya sama dengan per 100. Maka 80/100 bisa kita tulis menjadi 80%. Mudah kan anak-anak ibu? Iya, 4/5 hasilnya adalah sama dengan 80%. Kita coba contoh soal yang kedua. 3/4 kita rubah menjadi pecahan berbentuk persen. Nah, bagaimana caranya kita mengubah pecahan 3/4 menjadi pecahan yang berbentuk persen? Seperti contoh yang sudah ibu berikan tadi, kita tinggal mengubah pecahan 3/4 menjadi pecahan yang berpenyebut 100. Nah, caranya adalah 100 dibagi 4, 25 dikali 3 hasilnya adalah 75. Nah, 75 per 100 ini maksudnya atau artinya sama dengan persen. Nah, kita tinggal memindahkan 75 per 100, kita pindahkan ke sini menjadi 75%. Oke, anak ibu, sudah mulai paham? Kita coba satu contoh soal lagi ya. Satu contoh soal lagi, masih di materi mengubah pecahan biasa menjadi bentuk persen. Misalnya 4/6. 4/8. 4/8. Nah, seperti ini. 4/8 kita rubah menjadi bentuk persen sama dengan contoh yang 2 tadi. 4/8 ini kita rubah menjadi pecahan yang berpenyebut 100. Nah, 100 dibagi 8 adalah 12,5 dikali 4 sama dengan 50. Nah,
50/100 sama dengan 50%. Oke anak-anak ibu, sampai di sini paham mengubah pecahan biasa menjadi bentuk persen? Nah sekarang kita lanjut lagi ke mengubah pecahan berbentuk persen ke desimal ya. Mengubah pecahan berbentuk persen ke desimal. Misalnya di sini kita menuliskan atau ada contoh soalnya adalah 25%. Nah, 25% ini kita rubah menjadi desimal. Berapakah pecahan desimalnya? Kan seperti itu. Seperti kita sama-sama tahu, 25% itu sama artinya dengan, kalau kita ubah ke pecahan biasa adalah 25/100. Nah 25/100 ini kalau untuk pecahan desimal, kalau dia memiliki per 100 itu dia adanya 2 angka di belakang koma. Nah angka depannya yang satuannya adalah 0, atau kita mencarinya seperti ini, 25/100. Nah seperti cara kita tadi, 25 dibagi 100 adalah 0, 0 kali 100 adalah 0, kita kurangi, 25 dikurang 0 adalah 25. Nah ini tidak bisa, kita boleh pinjamkan 0 di sini dan kita beri di atas ini tanda koma. 250 dibagi 100 adalah 2. 2 kali 100 adalah 200. Nah dikurangi lagi menjadi 250 dikurang 200 adalah 50. Boleh kita pinjami lagi nolnya. 500 dibagi 100 adalah 5. Jadi 5 kali 100 hasilnya adalah 500. Kemudian kita kurangi lagi, hasilnya adalah 0. Nah berarti di sini 25/100 kalau kita rubah menjadi pecahan desimal adalah 0,25. 25/100 ini asalnya tadi adalah 25%. Jadi 25% kalau kita rubah menjadi pecahan desimal adalah 0,25. Jadi anak-anak ibu, silakan anak-anak ibu perhatikan yang ini. Yang persen ini artinya adalah per 100. Kalau kita menuliskan dalam bentuk desimal, per 100 itu dia adanya 2 angka di belakang koma. Jadi dia menjadi 25%, kita jadikan pecahan desimal adalah 0,25. Jadi kalau kita masih ragu mengubahnya 25% itu menjadi desimalnya, kita bagi dengan, kita cari dulu, kita rubah dengan menjadi pecahan biasa, kemudian dari pecahan biasa kita rubah menjadi desimal. Tetapi kalau anak-anak ibu sudah paham, sudah mengerti, anak-anak ibu bisa langsung mengubahnya dari persen ini ke desimal dengan melihat persen ini artinya 2 angka di belakang koma. Yang kita letakkan di belakang koma ini adalah angka ininya, angka 25-nya. Yang persen itu artinya kan per 100, jadi satuannya adalah 0. Dia tidak penuh, tidak satu satuan, tapi di bawah 1. Dia merupakan pecahan. Nah, kita cobakan contoh soal berikutnya. Misalnya 13%. Anak-anak ibu bisa merubahnya menjadi pecahan desimalnya adalah 0,13. Begitu seterusnya. Kalau misalnya 2%, bagaimana Bu cara mengubahnya menjadi pecahan desimal? Yang jelas yang persen ini artinya adalah 2 angka di belakang koma. Nah, 2 angka di belakang koma dia 2%. Ini artinya kita tambahkan 0 di depannya terlebih dahulu baru 2. Berarti ini 2/100. 2% itu 2/100. Ibu harap anak-anak ibu bisa paham ya. Sampai di sini kita cobakan lagi menjadi
240%. Nah, bagaimana pula 240% ini kita jadikan desimal? 240% itu sama artinya dengan 240/100. Jadi di sini pembilangnya lebih besar dari penyebut. 240 dibagi 100 itu sudah ada dua angka satuannya. Kemudian yang di belakang komanya itu adalah dua angka yang belakang menjadi 40. Jadi 240% itu kalau kita jadikan pecahan desimal dia akan menjadi 2,40. Nah, ini adalah 3 contoh soal yang berbeda mengenai mengubah pecahan berbentuk persen ke desimal dengan 3 contoh soal yang berbeda. Silahkan anak-anak ibu amati dan pahami baik-baik supaya nanti bisa mengerjakan soal-soal latihannya. Nah, materi berikutnya adalah mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Contohnya di sini adalah 1/2/5. 1/2/5 ini merupakan pecahan campuran. Nah, di sini kita akan mengubahnya menjadi pecahan biasa. Pecahan campuran itu adalah pecahan biasa yang memiliki angka satuan. Nah, kalau kita mengubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa, otomatis dia tidak memiliki angka satuan lagi di depannya. Nah, bagaimana cara mengubahnya? Yaitu dengan mengalihkan penyebut dengan angka satuan, kemudian dikali dengan pembilang. Di sini 5 dikali 1, 5 dikali 1 adalah 5, kemudian kita tambah dengan pembilang ya. Tadi salah sebut Ibu, ditambah dengan pembilang. 5 dikali 1 5, ditambah pembilangnya 2 adalah menjadi 7. Nah, penyebutnya berapa? Penyebutnya tetap 5. Nah, 5 dikali 1 ditambah 2, jadi 7/5. Kemudian Ibu contohkan lagi 2, 3/4 kita jadikan pecahan biasa. 4 dikali 2 8 ditambah 3 11. Penyebutnya adalah 4. Kemudian berapa lagi? 1/3/6 sama dengan 6 dikali 1 ditambah 3 9/6. Nah, ini adalah contoh cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nah, anak-anak ibu, setelah pecahan campuran kita ubah menjadi pecahan biasa ini, kalau misalnya ada soalnya mengubah pecahan campuran ini menjadi desimal, menjadi persen, itu anak-anak ibu tinggal mengikuti langkah-langkah seperti contoh pada 3 poin mengubah pecahan tadi. Jadi langkah-langkahnya seperti yang sudah ibu jelaskan. Yang penting anak-anak ibu sudah paham terlebih dahulu cara mengubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Oke anak-anak ibu, sampai di sini dulu materi kita. Mudah-mudahan anak-anak ibu dapat memahaminya dan dapat mempraktikkannya dalam latihan-latihan kita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.